Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan dan juga keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar bersama lagi hari ini. Anak-anak semua, insya Allah hari ini kita akan belajar kembali dengan mata pelajaran sains atau IPA. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi listrik. Coba ibu mau tanya, di rumahnya siapa yang punya TV, radio, lalu ada lampu, dan lain-lain. Coba siapa yang tahu kenapa TV, radio, lampu di rumah kalian bisa menyala? Coba siapa yang tahu, dan mengapa listrik bisa? Anak-anak semua, untuk memahami materi tentang listrik, sekarang Ustazah punya video untuk kalian yang harus kalian saksikan dan tulis apa saja yang penting di buku catatan kalian ya. Selamat menyaksikan. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Sehingga kamu bisa menikmati televisi, bisa menikmati kipas angin ketika belajar di kelas, dan juga bisa menikmati penerangan di malam hari. Nah, semua itu karena adanya pembangkit listrik, karena mengubah energi gerak menjadi energi listrik sehingga dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai, ya, disalurkan ke konsumen sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Nah, proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen sehingga dapat kita gunakan. Nah, perhatikan proses penyaluran energi listrik berikut. Pertama-tama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memiliki tegangan 6 sampai 24 kV. Dan tegangan ini tentunya tidak mungkin dapat digunakan untuk banyak keperluan ya. Jadi kita harus naikkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 150 sampai 500 kV. Nah, tujuan menaikkan tegangan tersebut yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. Nah, pernah melihat sutet ya? Untuk mengurangi rugi daya tersebut, maka tegangannya harus dinaikkan. Nah, dinaikkan. Kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang biasa kita sebut dengan sutet dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV. Nah, yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah melalui sutet, kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa kita sebut juga dengan tegangan menengah sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit maupun perkantoran. Kemudian setelah melalui gardu induk,
aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana, tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan tegangan rendah atau TR. Nah, sehingga dari gardu distribusi kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sampai ke rumah-rumah bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk belajar online, untuk penerangan di malam hari, maupun untuk kegiatan yang lainnya. Selain di rumah, kita juga bisa gunakan untuk di sekolah dan juga di perkantoran. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah merasakan pemadaman listrik secara mendadak. Nah, pemadaman tersebut pastinya ada beberapa faktor atau penyebab. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama bisa karena kerusakan pembangkit listrik. Ya. Kemudian juga bisa karena adanya sambaran petir, ya, sehingga dapat merusak saluran listrik kita. Yang ketiga, bisa karena kerusakan atau kecerobohan dalam memperbaiki saluran transmisi, angin topan maupun pohon tumbang. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam penggunaan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, videonya sudah selesai. Insya Allah materinya dapat dipahami oleh kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.